Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan dosen penguji sekalian. Pada presentasi kali ini, izinkan kelompok kami memaparkan proyek sistem cerdas transportasi kami yang berjudul Deteksi dan Pengenalan Plat Nomor Kendaraan menggunakan YOLO dan isi OCR. Proyek ini berfokus pada pengembangan dua teknologi deep learning untuk mengenali identitas kendaraan secara otomatis. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridho Khairul Fani dari Universitas Pamulang, Teknik Informatika S1, kelas 05 TPLP 002. Mari kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Sistem yang kita bicarakan ini dikenal sebagai ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Secara sederhana, teknologi ini bertujuan untuk menduplikasi kemampuan mata dan otak manusia ke dalam sistem komputer agar komputer bisa melacak dan mencatat identitas kendaraan secara otomatis dan skala besar. Latar belakang dan masalah. Mengapa sistem ini krusial? Ada 3 masalah utama di lapangan. Yang pertama itu pengawasan manual oleh manusia yang sudah tidak relevan lagi dengan lonjakan volume kendaraan saat ini. Kedua, faktor lingkungan seperti cuaca buruk, kurangnya cahaya di malam hari, atau plat nomor yang rusak sering memicu kesalahan input. Dan ketiga, kita membutuhkan sistem yang bekerja secara real time demi efisiensi biaya operasional. Untuk meningkatkan sistem ANPR, itu kita membutuhkan peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 160 juta unit. Sehingga kebutuhan validasi otomatis untuk sistem Smart City dan ETL, keterbatasan pencatatan manual yang lambat dan rentan kesalahan manusia. Dan yang terakhir, tantangan kondisi lingkungan, pencahayaan, sudut pandang, dan cuaca. Apa itu ANPR? ANPR adalah Automatic Number Plate Recognition, teknologi pengenalan karakter optik OCR pada gambar untuk membaca plat nomor kendaraan. Jadi fungsi dari NPR itu untuk mendeteksi, menemukan posisi plat nomor. Lalu ada processing, optimalisasi kualitas gambar, lalu pengenalan ekstraksi teks alfanumerik. YOLO. Sebelum lebih lanjut, YOLO adalah You Only Look Once. Untuk mengatasi masalah deteksi letak plat, kami mengandalkan YOLO. Algoritma ini sangat revolusioner karena prinsip kerja You Only Look Once, ia hanya memindai gambar satu kali untuk langsung menemukan koordinat objek. Keunggulan utama ada pada kecepatan pemrosesan dan akurasi tinggi dalam memisahkan plat nomor dari background kendaraan bahkan dalam kondisi bergerak. Ya, di sini Satria Untung Wibawa akan melanjutkan presentasi dari Ridho Khairul Fani tentang ekstraksi teks ASI OCR, yaitu library Python berbasis deep learning PyText untuk pembacaan teks graph digunakan untuk deteksi karakter yang presisi. Kemudian CRNN menggunakan LSTM untuk mengenali urutan karakter, multiformat mendukung karakter alfanumerik plat Indonesia. Setelah area plat nomor berhasil ditemukan dan dipotong oleh YOLO, potongan gambar tersebut diserahkan kepada ASI OCR, library OCR berbasis deep learning yang bertugas untuk mengekstrak gambar menjadi teks digital menggunakan arsitektur graph untuk mendeteksi posisi huruf dan CRNN untuk membaca karakternya. ASI OCR sangat tangguh dalam mengenali variasi font alfanumerik. Kemudian ada alur kerja pipeline. Input frame, deteksi YOLO, cropping, ASI OCR,
dari gambar YOLO, kemudian crop SUCR, yaitu arsitektur pipeline system. Berikut adalah alur kerjanya atau pipeline dari sistem yang kami bangun. Semuanya berjalan dengan satu kesatuan proses yang linear, dimulai dari input citra dari kamera lalu masuk ke modul deteksi YOLO untuk penentuan area plat nomor. Gambar plat nomor kemudian dipotong dan dikirim ke modul SI-OCR untuk pengenalan karakter hingga akhirnya teks digital siap dikirim ke database. Kemudian ada dataset plat nomor, yaitu model dilatih menggunakan ribuan data citra plat nomor Indonesia. Bagaimana sistem ini diimplementasikan? Kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama dengan framework PyText. Dataset yang digunakan mencakup plat foto-foto kendaraan dengan plat nomor Indonesia dalam berbagai sudut. Kami juga menerapkan pemrosesan gambar seperti konversi ke grayscale dan thresholding untuk membantu SI-OCR membaca teks dengan lebih optimal. Kemudian pre-processing uji akurasi. Fase deteksi YOLO. Langkah optimalisasi grayscaling menghilangkan distorsi warna. Kemudian Gaussian blur mengurangi noise gambar. Kemudian ada thresholding memperjelas kontra gambar. Tanpa preprocessing yang baik, OCR seringkali gagal membaca karakter akibat pantulan cahaya atau bayangan pada plat fisik. Kemudian ada evaluasi performa. Ini ada contoh evaluasi performa dari deteksi YOLO MAP sebesar 97%, kemudian OCR akurasi siang yaitu 88%, kemudian OCR akurasi malam 74% berdasarkan pengujian pada 500 data tes dalam lingkungan terkendali. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dafar Ramdhani. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafar Ramdhani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya membahas implementasi dunia nyata. Nah, bisa diketahui ya teman-teman, di sini ada 3 contoh implementasinya yang di dunia nyata. Nah, yang pertama itu ada smart parking atau parkir otomatis, buka palang otomatis berdasarkan plat nomor. Nah, jadi teman-teman mungkin udah tidak asing lagi ya dengan smart parking ini. Ya contohnya kalau misal teman-teman pergi ke mall atau ke Pantai Indah Kapuk gitu-gitu kan sekarang banyak ya, atau tempat makan lainnya gitu kan sekarang banyak yang pakai parkir palang tersebut itu. Nah, di bagian depan palang itu kan ada CCTV ya, seperti CCTV itu kamera. Nah, itu tuh tujuannya untuk mendeteksi motor kita atau plat nomor kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita tap e-money atau kita ngambil karcis dengan tombol yang sudah tersedia di situ, itu nanti otomatis kamera yang di depan palang itu nanti akan merekam atau mendeteksi plat nomor atau kendaraan kita ya teman-teman. Jadi sekarang kalau menggunakan itu tuh lebih canggih ya. Nah, yang kedua itu ada e-tilang teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan e-tilang ya. Nah, sekarang banyak di daerah-daerah tertentu ya teman-teman ya. Contohnya mungkin lebih banyak di daerah ibu kota gitu-gitu. Nah, e-tilang itu yaitu salah satu CCTV di jalan sih. Jadi CCTV di jalan tersebut itu berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Nah, misalnya nih teman-teman melanggar lalu lintas ya, contohnya nggak pakai helm atau
plat kendaraannya mati atau plat kendaraannya dicopot atau pokoknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilanggar gitu. Nah, jadi nanti dia otomatis akan mendeteksi kendaraan yang melanggar lalu lintas tersebut, teman-teman. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada tol otomatis. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke tol mungkin tahu ya, teman-teman. Nah, jadi tol otomatis itu ketika kita mau masuk tol, nah itu sama sih seperti smart parking tersebut. Nah, jadi modelnya itu ketika kita mau masuk tol kan kita nge-tap e-money kita atau kartu kita. Nah, nanti otomatis di bagian palang itu ada semacam CCTV. Nah, CCTV tersebut itu buat ngerekam plat nomor kita atau kendaraan kita. Nah, begitu, itu hampir sama seperti smart parking ya, teman-teman. Nah, evaluasi kerja sistem dari hasil pengujian ini, sistem menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Nah, akurasi detect objeknya itu dengan YOLO ya mencapai angka 96,5%. Untuk performa Easy OCR-nya, nah itu berada di angka 88%. Nah, pada koordinasi pencahayaan ideal dan mengalami sedikit penurunan di malam menjadi 72%. Jadi OCR itu mengalami penurunan di malam hari ya, teman-teman. Ya, minusnya itu sih. Nah, yang paling krusial, rata-rata waktu pemrosesan hanya 45 milidetik, yang berarti sistem ini sudah siap untuk kebutuhan real time. Nah, jadi sistem ini YOLO combo Easy OCR itu sangat cepat ya untuk kebutuhan real time, teman-teman. Jadi cocok lah gitu, simple, mudah, terus akurat gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dan penutupnya itu integrasi YOLO dan Easy OCR itu terbukti menjadi solusi yang sangat efektif dan efisien untuk sistem ANPR. Untuk pengembangan ke depan, proyek ini dapat ditingkatkan dan dikembangkan, menambahkan dataset kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, serta mengoptimalkan teknik filtering gambar malam hari agar akurasi OCR-nya semakin meningkat. Nah, jadi semisal musim hujan atau malam hari itu kita wajib menambahkan datasetnya. Jadi datasetnya itu kita harus berbanyak tuh supaya AI itu tahu bahwa yang dipelajari dia itu terus-menerus dipelajari gitu. Semakin banyak kita pelajari dengan dataset yang kita masukkan, nah itu nanti pendeteksinya tuh akan semakin akurat ya, teman-teman. Gitu. Nah, di sini kombinasi YOLO V8 dan Easy OCR itu sangat efektif untuk sistem ANPR. Nah, yang kedua, sistem mampu bekerja secara real time dengan latensi rendah. Yang ketiga, akurasi OCR masih memerlukan optimasi pada kondisi cahaya rendah atau night mode. Yang keempat, solusi ini efisien, biaya, dan fleksibel untuk berbagai platform desktop atau web ya, teman-teman. Jadi sudah tertera jelas di sini ya kesimpulannya, teman-teman. Nah, nanti setelah ini saya akan lanjut mengimplementasikan program saya ya, teman-teman, mengenai YOLO dan Easy OCR. Nah, itu nanti saya kombokan YOLO V8 dan Easy OCR. Oke, langsung saja kita tampilkan ya, teman-teman, programnya itu. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan
programnya atau kodenya ya teman-teman. Nah, di sini udah ada kodenya. Yang pertama itu kita harus menginstal Ultralisk, Throat Vision, OpenCV, Python. Nah, yang dibutuhkan itu adalah install Pythonnya dulu teman-teman. Nah, setelah Python ke download atau sudah jalan, lalu langkah selanjutnya kita akan mengambil dataset dari web, yaitu namanya RoboFlow. Nah, di situ di RoboFlow itu kita bisa milih dataset yang kita sesuaikan ya. Contohnya kita misal mau mendeteksi plat nomor ya teman-teman, plat nomor kendaraan. Nah, di situ tuh di RoboFlow udah ada. Jadi kita tinggal ngambil dataset di RoboFlow, kita pilih. Nah, nanti kita download datasetnya, munculnya akan seperti ini teman-teman. Nah, itu nanti kita tinggal copy paste aja untuk hasil datasetnya. Nah, di sini juga ditambahkan dengan pip install RoboFlow. Jadi dia ketika di run otomatis akan menginstal RoboFlow-nya sendiri. Terus selanjutnya setelah RoboFlow diinstal dan dia udah mengetahui datasetnya, selanjutnya kita akan mentraining AI-nya. Nah, ini kode untuk mentraining AI-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita modelnya kita masukkan model YOLO. Kita pakainya YOLO V8M. Nah, di sini kita jalankan trainingnya dengan data yang sudah tertera di sini ya teman-teman. Nah, ini epoch itu kita pakai 30 aja. Jadi kita untuk training AI-nya kayak 30 karena di device saya itu terlalu lama ya teman-teman. Device saya soalnya agak kurang. Jadi kita memakai epoch 30 saja. Itu semakin epochnya dibanyakin sampai berapa ratus gitu, itu hasilnya akan semakin akurat teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Ini setelah di run munculnya akan seperti ini. Dia akan training data sendiri dan dia akan download sendiri. Pokoknya ini nunggu agak lama ya teman-teman. Nah, setelah training datanya udah selesai, di sini saya akan mengundang atau mempredik si YOLO tersebut ya teman-teman yang sudah di training datanya. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini tertera yang save-nya training datanya itu di content branch detect train. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi ini lebih tepatnya itu tempat untuk menyimpan file yang sudah di training. Datanya di situ teman-teman, dia menunjukkan. Nah, modelnya YOLO. Nah, ini kita tampilkan di sini ya teman-teman untuk filenya yang sudah di training. Nah, yang kedua itu ada prediksi gambar. Nah, ini dia untuk mengundang gambarnya teman-teman. Nah, jadi kita harus lengkap dari tempat si image tersebut. Nah, image tersebut ini dia di mana? Nah, nanti kita akan cantumkan di sini teman-teman ya dengan lengkap. Jadi nanti dia akan tahu deteksinya gitu di mana. Ya, contohnya ini kita bisa nyari di sini juga ya teman-teman. Nah, setelah ini di run akan muncul seperti ini. Kita selesai mempredik. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimport image-nya, display yang sudah tadi dipredik ya teman-teman. Jadi setelah dipredik nanti kita panggil untuk ditampilkan ya. Contoh tampilannya seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini display image-nya. Nah, seperti biasa kita cari file image-nya yang sudah dipredik tadi di mana. Nah, terus ketika di run akan muncul hasil seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mendetek plat hitam ya teman-teman. Jadi ini sudah kedetek plat nomornya. Tetapi kita ini belum mengkombokan dengan Easy OCR-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai tambahkan OCR-nya. Yang pertama kita install ini dulu teman-teman. Untuk install Ultralis Easy OCR-nya dengan Python. Selanjutnya setelah di run akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan importnya ya teman-teman. Import seperti OCR-nya kita masukkan CV2, US-nya, RI-nya, Pandas kita masukkan ke sini semua ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya ngerjain awalnya di Google Colab karena kalau di VSCode saya langsung itu nge-lag-nya luar biasa ya teman-teman. Makanya saya bantuan dengan Google Colab karena dengan Google Colab itu lebih cepat. Nah, karena di situ kita bisa milih ini teman-teman, namanya kernelnya seperti Python berapa gitu. Dan kalau di laptop saya kan masih memakai CPU. Nah, jadi kalau misal di Google Colab itu kita bisa pakai GPU gitu teman-teman. Jadi lebih cepat dan mudah teman-teman ya. Nah, setelah dia diimport semua, kita masukkan modelnya yang mau ditampilin tadi, modelnya yang sudah di training ya teman-teman. Terus kita masukkan reader Easy OCR-nya ya teman-teman. Nah, ini karena saya pakai GPU di Google Colab, jadi di sini tertera GPU ya teman-teman. Nah, setelah di run hasilnya akan seperti ini. Kita nunggu ya teman-teman. Kita render Easy OCR-nya ya. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kita predik teman-teman, seperti tadi yang kita menampilkan YOLO tersebut. Kita undang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah cara menampilkan Easy OCR-nya ya teman-teman. Nah, ini detect platnya di Easy OCR, ada image pad, ada model, ada render. Nah, ini ukuran-ukurannya ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Di sini kita bisa mengatur untuk ukuran kotaknya, platnya itu kita bisa menyesuaikan di sini ya teman-teman. Image-nya ukurannya mau berapa gitu, nanti kita bisa atur di situ. Nah, ya teman-teman, contoh programnya. Nah, nanti di image pad-nya itu kita masukkan file yang sudah dipredik tadi ya teman-teman. Ini contohnya yang sudah kita predik tadi di atas. Kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk mengatur, ada color juga. Ini fix size. Nanti setelah kita run akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dikombo dengan Easy OCR YOLO-nya. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman.
Ini untuk yang bagian biru itu YOLO-nya, dia untuk mendeteksi plat yang warna hitam gitu. Jadi semisal plat di Indonesia itu kan ada warna hitam, ada warna biru, hitam, ada warna putih, mungkin ada juga yang kuning, merah gitu kan ya teman-teman. Nah, nanti semisal kita mau ganti gambar, kita sudah predik itu, nanti kita bisa menampilkan YOLO dan OCR ini, nanti dia akan mendeteksi sendiri dengan plat-plat yang sudah tertera gitu. Jadi ini sudah terdeteksi plat warna hitam. Terus selanjutnya yang kotak hijau ini adalah combo dari OCR-nya teman-teman. Nah begitu. Jadi OCR-nya ini dia akan menampilkan isi dalam plat tersebut, angka-angka dari dalam plat tersebut ya teman-teman. Contohnya ini ada AB2438RP. Nah, ini di sini akan muncul platnya ya teman-teman, AB2438PR ya. Nah, ini untuk bawahnya mungkin ya 0320, untuk sini mungkin ya. Nah, ini mungkin agak sedikit kurang akurat, yang 7 ini dia malah jadi 0 ya, mungkin datasetnya kurang banyak ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.